Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkanita Hafiza dengan NIM 2010 80 40 023 ingin menjelaskan materi tentang pernikahan anak. Pernikahan anak adalah suatu keadaan di mana anak di bawah umur dinikahkan dengan seseorang yang lebih tua ataupun dinikahkan dengan anak di bawah umur lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak adalah faktor kemiskinan, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor keinginan anak, dan juga faktor budaya. Hal ini dikarenakan kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak di bawah umur. Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar nomor 37 di seluruh dunia dari 158 negara, dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia cenderung banyak terjadi di daerah pedesaan karena rendahnya pengetahuan penduduk desa. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di usia tersebut paling banyak dilakukan oleh para perempuan yang memiliki status pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah. Selain itu, peristiwa kehamilan di luar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat, dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks. Antara lain ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film, dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Di samping itu, lingkungan sekitar, di mana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pranikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung pada ketidaksiapan mental dari pasangan, hingga berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal fatal seperti kematian ibu saat melahirkan bayi. Perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan, dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia bawah umur pada akhirnya harus putus sekolah. Dampak pernikahan anak. Dampak sosialnya, ketika masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas diri dan membutuhkan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Pernikahan dini secara sosial akan menjadi bahan pembicaraan teman-teman remaja dan masyarakat. Kesempatan untuk bergaul dengan teman semasa remaja hilang, sehingga remaja kurang dapat membicarakan masalah-masalah yang dihadapinya. Remaja memasuki lingkungan orang dewasa dan keluarga yang baru dan asing bagi mereka. Bila remaja kurang dapat menyesuaikan diri, maka akan timbul berbagai keterangan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Pernikahan dini dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. Pernikahan dini memberikan pengaruh bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kurang berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai seorang ibu akan kurang mampu mendidik anaknya dengan baik, sehingga anaknya pun akan tumbuh berkembang secara kurang baik yang dapat merugikan masa depan anak itu sendiri. Pernikahan anak juga memberi dampak pada kejiwaan. Pernikahan pada umumnya
merupakan suatu masa pemeliharaan dalam kehidupan seseorang dan oleh karena itu mengandung stres. Suami dan istri memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi stres, yaitu bahwa istri dan suami mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga. Kesiapan dan kematangan mental biasanya belum dicapai di usia di bawah 20 tahun. Pengalaman hidup remaja yang berumur di bawah 20 tahun biasanya belum mantap. Apabila perempuan pada pernikahan mudanya menjadi hamil dan secara mental belum siap, maka janin yang ada di kandungannya akan menjadi anak yang tidak diinginkannya. Ini berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa anak sejak dalam kandungan. Remaja memiliki kejiwaan dan emosi yang kurang matang, mengakibatkan timbulnya perasaan gelisah. Kadang-kadang mudah timbul perasaan curiga dan pertengkaran suami istri yang sering terjadi ketika masa bulan madu sudah berakhir. Pernikahan anak di bawah umur juga berdampak pada risiko kesehatan. Kehamilan di usia muda kemungkinan besar akan menjadi kehamilan yang merugikan. Pernikahan di usia muda memiliki bahaya bagi kesehatan, khususnya pada pihak perempuan, selama kehamilan dan persalinan. Kehamilan berdampak buruk pada kesehatan remaja di bawah umur. Pada kenyataannya, remaja tidak secara intelektual siap untuk hamil, tetapi karena kondisi tersebut, remaja terpaksa mengakui kehamilannya dengan banyak bahaya yang mengancam nyawanya. Berikutnya adalah solusi. Melihat banyaknya kasus pernikahan usia muda di Indonesia, disertai dengan dampak yang dapat berakibat pada pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu diantisipasi atau diatasi. Untuk itu, berikut adalah cara-cara yang dapat diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan dini. Yang pertama, memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan juga jaringan pendukung lainnya. Yang kedua, mendidik dan menggerakkan orang tua dan anggota komunitas. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.